Halo, pernah nggak sih ngerasa pusing banget kalau udah urusan KTP, KK, atau akte kelahiran? Kayaknya ribet banget ya. Nah, tenang aja. Sebentar lagi kita akan kupas tuntas semua prosesnya jadi panduan yang super simple dan praktis. Biar kamu bisa ngurus semuanya dengan pede dan tanpa bingung lagi. Kita semua pasti pernah ngalamin kan? Lihat tumpukan formulir, antrian panjang, dan syarat-syarat yang kadang bikin dahi berkerut. Rasanya tuh kayak masuk ke labirin birokrasi. Tapi jangan khawatir, anggap aja pembahasan kita kali ini sebagai petanya, biar kamu nggak tersesat lagi. Oke, sebelum kita bahas langkah-langkahnya, saya mau kamu fokus ke satu hal yang paling penting. Lihat angka di layar ini. Biaya resmi untuk semua layanan ini adalah 0 rupiah. Betul, kamu nggak salah dengar. Bikin KTP, KK, sampai akte kelahiran, semuanya itu gratis. Tis. Ini poin kuncinya. Kamu nggak perlu bayar sepeser pun. Ingat itu ya. Baik, mari kita mulai perjalanan ini dari titik awal kedewasaan setiap warga negara Indonesia, yaitu momen pas kita dapat KTP untuk pertama kalinya. Biasanya sih pas umur 17 tahun. Syaratnya, seperti yang bisa kamu lihat, simpel banget. Cuma ada 3 hal utama. Pertama, pastiin umur kamu udah 17 tahun atau udah menikah. Kedua, siapin fotokopi kartu keluarga. Dan ketiga, minta surat pengantar dari RT RW setempat. Udah, itu aja. Gampang banget kan buat mulai? Prosesnya juga jelas banget. Kamu tinggal datang ke kantor Dukcapil, kasih berkas yang tadi, terus nanti ada proses rekam biometrik. Nah, ini bagian pentingnya nih. Ada foto, rekam sidik jari, sama rekam iris mata. Kalau udah selesai, kamu bakal dapat tanda bukti dan tinggal tunggu IKTP-nya jadi. Biasanya sih antara 1 sampai 14 hari kerja. Dan tentu saja, saya ulangin lagi, proses ini gratis. Oke, kita lanjut ke tahap kehidupan berikutnya. Membangun sebuah keluarga. Di momen ini, ada 2 dokumen yang jadi krusial banget, yaitu kartu keluarga yang baru dan tentunya pencatatan pernikahan. Nah, buat bikin kakak baru setelah menikah, ada beberapa dokumen kunci yang perlu dibawa. Yang paling utama, jelas bukti pernikahan, entah itu buku nikah atau akta perkawinan. Selain itu, siapin juga KTP kamu dan pasangan, plus surat pindah kalau memang ada yang pindah domisili. Anggap aja kakak ini fondasi administrasi resmi buat keluarga baru kamu. Dan prosesnya, seperti yang kelihatan di sini, malah lebih cepat lagi loh. Kamu tinggal serahkan semua dokumennya di Dukcapil, nanti petugas akan verifikasi, dan kakak baru kamu bakal langsung dicetak. Prosesnya cuma butuh 1 sampai 5 hari kerja. Efisien banget dan sekali lagi tanpa biaya. Nah, slide ini nunjukin satu perbedaan penting yang perlu kita tahu. Buat pasangan muslim, buku nikah yang dari KUA itu datanya otomatis nyambung ke Dukcapil, jadi nggak perlu lapor-lapor lagi. Tapi, buat pasangan non-muslim, setelah upacara pernikahan, kamu harus mendaftarkannya sendiri ke Dukcapil buat dapetin akta perkawinan yang resmi. Dari membangun keluarga, sekarang kita pindah ke momen yang paling membahagiakan, menyambut anggota keluarga baru. Tentu aja, langkah hukum pertama buat si kecil adalah mendaftarkan kelahirannya biar dapet akta kelahiran. Syarat buat bikin akta kelahiran juga jelas kok. Kamu perlu surat keterangan lahir dari rumah sakit atau bidan, kakak dan KTP kamu sebagai orang tua, buku nikah atau akta perkawinan, dan terakhir, KTP dari 2 orang saksi. Ingat, akta ini bukan cuma selembar kertas, tapi ini adalah identitas hukum dan hak pertama untuk anak kamu. Prosesnya juga dibikin gampang banget. Cukup bawa semua berkas ke Dukcapil, isi formulir yang ada, serahin, dan tinggal tunggu aktenya selesai dicetak. Dalam 1 sampai 7 hari kerja, identitas resmi pertama anak kamu udah ada di tangan. Dan ya, layanan yang super penting ini juga sepenuhnya gratis. Oke, setelah kita bahas momen-momen yang bahagia, sekarang kita bahas satu situasi darurat yang mungkin aja pernah kamu alamin. KTP hilang. Wah, rasanya pasti panik kan? Tapi jangan khawatir, solusinya ternyata jelas dan ada langkah-langkahnya. Solusinya ada di sini. Langkah pertama yang wajib banget adalah lapor ke polsek terdekat buat dapat surat keterangan kehilangan. Bawa surat itu sama fotokopi KK, terus langsung ke Dukcapil. Di sana tinggal isi formulir penggantian, dan KTP baru kamu akan diproses. Cepat, cuma 1 sampai 7 hari, dan tentu saja gratis juga. Nah, di akhir panduan ini, kita bakal lihat gimana teknologi udah mengubah cara kita berurusan sama birokrasi. Sekarang, banyak layanan kependudukan udah bisa diakses langsung dari genggaman tangan kamu. Seperti yang kamu lihat, sekarang ada banyak banget jalur digital. Hampir setiap Dukcapil di daerah itu punya layanan online. Bisa lewat website resmi, aplikasi khusus di HP, atau bahkan lewat nomor layanan WhatsApp. Ini bener-bener game changer loh. Artinya, kamu bisa ngurus banyak hal tanpa harus capek-capek antre. Saran saya, coba deh cek website Dukcapil di daerahmu buat lihat layanan apa aja yang udah online. Jadi kesimpulannya apa?
Mengurus dokumen kependudukan itu sebenarnya dirancang untuk jadi mudah, cepat, dan gratis. Apalagi sekarang ditambah dengan layanan online, semua kemudahan itu ada di ujung jari kita. Pertanyaannya sekarang bukan lagi sistemnya siap atau enggak ya, tapi lebih ke kita siap nggak buat manfaatin semua ini. Semoga panduan ini ngebantu kamu jadi lebih percaya diri ya. Makasih udah nyimak.